Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqihi wa ridwanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha thumma amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Fadhailul A'mal karya Al-Hafidz Diyauddin Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Masih di kitab Siyam, sekarang masuk di bab Fadli as-sahur wa ta'khirihi wal fitri wa ta'jilihi. Bab tentang keutamaan sahur dan juga keutamaan mengakhirkan sahur, tentang keutamaan berbuka dan juga keutamaan menyegerakan berbuka. Baik, kita kupas dulu tentang babnya. Beliau mengatakan bab tentang keutamaan sahur. Secara bahasa niku enten tiga, Pak nggih. Ada yang namanya sahar, dua-duanya fathah. Enten sing namine sahur, enten sing namine suhur. Sahur kalih napa? Kalih suhur. Asli diambil katanya niku dari kata sahar. Dan sahar itu adalah waktu sebelum subuh. Waktu sebelum subuh, sebelum terbit fajar shodiq masuk waktu subuh, itu namanya waktu sahar. Dijamak menjadi ashar. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an 2 kali. Yang pertama di surat Az-Zariyat, Allah menyebutkan tentang mereka-mereka yang meminta ampun ketika waktu sahar. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan ketika waktu sahar, yaitu waktu sebelum subuh, itu mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang waktu sebelum subuh itu adalah waktu yang sangat mulia, sakral, mustajab, dihadiri. Sampai Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 16 dan 17 setelah menyebutkan sifat orang-orang yang bertakwa ini disiapkan surga di akhirat kelak. Terus menyebutkan sifat-sifatnya bagaimana. Allah mengatakan mereka itu orang bertakwa yang dijanji surga, itu sifatnya adalah alladzina yaquluna rabbana innana amanna, yang mengatakan ya Allah kami ini iman. Maka faghfir lana dzunubana, ampuni dosa kami, waqina adzabannar, ampuni dosa kami dengan iman kami, karena iman merupakan amal soleh, dan jagalah kami dari api neraka. Sifat yang lain setelah mudah meminta ampun, nah iman ini sifat pokok utama nggih, wajib dan harus. Terus Allah melanjutkan, yang pertama adalah as-sabirin, sabar, penyabar, mudah untuk menahan amarah, as-sabirin. Kemudian as-sadiqin, jujur terhadap dirinya, terhadap Allah, terhadap orang lain, di perkataannya, di niatnya, di perbuatannya. As-sabirin, sabar dengan 3 macamnya, dalam ketaatan, akan kemaksiatan, menerima takdir. Jujur, as-sadiqin, qanit, orang yang taat, al-qanitin, terus al-munfiqin, suka infak. Pertama sabar, jujur, kemudian taat, dermawan, yang terakhir adalah wal mustaghfirina bil ashar. Dan dia itu suka untuk meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahar, yaitu di waktu sebelum subuh. Dan ini waktu yang sangat sangat dimuliakan. Imam
Al-Qurtubi rahimahullahu taala menukil Pak dari Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim itu menasehati kita dan mengatakan kepada anaknya, tujuannya untuk anak itu juga untuk kita nggih. Ya bunai la takun adiyakatu akiyasu minka. Wahai anakku, jangan sampai ayam itu lebih cerdas daripada kamu. Kita sama ayam cerdas pundi, Pak? Kudune cerdas kita nggih. Tapi Luqman menasihati jangan sampai hewan, ayam itu lebih cerdas darimu. Bagaimana itu? Yunadi bil ashar wa anta naim. Ayam yang hewan itu ketika waktu sahar itu dia berkumandang, menyeru. Lah kok malah kita yang punya akal malah nopo? Malah turu nggih, angker. Nah, jangan sampai yang namanya ayam itu lebih cerdas daripada kita manusia, kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Karena memang para sahabat Nabi pun itu betul-betul mempraktekkan Pak tentang keutamaan waktu ini supaya betul-betul kuat hatinya. Pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dengan berbagai tantangan dakwahnya, dengan berbagai ujian kehidupan, katakan demikian, itu semi-semi diwajibkan oleh Allah untuk bangun sebelum subuh. Maka Allah mengatakan qumil laila illa qalila. Tujuannya karena inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila, supaya wadahmu itu tenang wahai Muhammad, siap, bersih, kuat. Nanti pas dimasuki perkataan yang berat, syariat Al-Qur'an sudah siap. Dipraktekkan juga oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sahabat meyakini bahwa waktu sepertiga malam terakhir niku, waktu sahar niku, itu ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala turun ke muka bumi Pak. Di hadis riwayat Bukhari dari berbagai riwayat sahabat, nggak cuma satu sahabat saja, banyak sahabat itu meriwayatkan bahwasannya Nabi mengatakan yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu turun ke muka bumi setiap malam. Hina yabqa thuluthul lail akhir. Ketika sisa sepertiga terakhir di malam. Allah Subhanahu wa taala itu turun dengan sifat yang maha sempurna yang hanya pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadis seperti ini kita mengimaninya seperti itu adanya. Boten usah diakal-akal nggih. Lah kok nek Gusti Allah midun ning kene lha sing kono urung bengi piye lekan. Otak kita enggak akan mampu untuk menerkanya, Pak. Nabi mengabarkan, Nabi menyampaikan, kata Imam Malik, amirruha kama ja'at. Sudah kita iyakan seperti itu, Nabi mengatakan. Maksudnya adalah inti poinnya bahwa waktu itu waktu yang sangat agung sehingga sampai dipilih Allah Subhanahu wa taala itu turun ke muka bumi, ke langit dunia niki. Ketika Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga terakhir, Allah mengatakan hal min sa'ilin fa'utiyah. Ada enggak hambaku yang minta? Maka saya akan berikan permintaannya. Hal min da'in fa'astajibalahu. Ada enggak hambaku yang berdoa? Saya akan kabulkan doa. Yang terakhir, hal min mustaghfirin fa'aghfirolahu. Ada enggak hambaku yang meminta ampun di sepertiga terakhir, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktunya memang waktu yang mustajab. Sahabat meyakini demikian, dipraktekkan. Dan sahabat Abdullah bin Umar, niku beliau ketika qiyamul lail bangun mulai dari hampir kalau di kita mungkin jam 2 setengah malam lebih sedikit sudah mulai bangun sholat. Nanti kalau dikira kan dulu dari ngeten jam dirasa sudah hampir sepertiga terakhir yaitu waktu sahar, tanya ke budaknya namanya Salim. Tanya ke tanya ke budaknya namanya Nafi Maula Ibn Umar, tanya dan mengatakan, ya Nafi hal ja'as sahar, wahai Nafi apakah sudah masuk waktu sahar? Kalau Nafi mengatakan sudah wahai Abdullah bin Umar langsung seketika itu istighfar,
terus sampai adzan subuh. Memang waktunya waktu yang mustajab. Begitu juga sahabat Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir at-Tabari dalam tafsirnya, mengatakan bahwasannya ketika waktu sahar itu seorang tabi'in itu mendengar di ujung rumah, di riwayat di ujung masjid itu ada seorang yang tidak kelihatan karena masih gelap, itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, hadza saharun faghfirli rabbi. Ya Allah, ini adalah waktu sahar, maka ampunilah aku. Ketika dilihat ternyata itu adalah sahabat Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka waktu itu waktu yang sangat mulia Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala turun dan malaikat pun juga turun. Tadi nggih niku tentang tentang ayam niku wau, dan kita meyakini bahwa ketika ayam berkokok niku mergo napa Pak? Karena melihat napa? Malaikat. Hadisnya teng riwayat Bukhari Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza sami'tum siyahadiyakah fas'alullaha min fadli. Kalau seandainya kalian itu mendengar kokokan ayam ketika sebelum subuh pagi hari, maka mintalah karunia Allah. Kenapa? Karena fa innaha ra'at malakan. Karena ayam yang berkokok itu sedang melihat yang namanya malaikat. Kita meyakini demikian. Sebelum ada penelitian yang mengatakan bahwasanya retina ayam itu lebih lebih bisa menangkap cahaya yang sangat kuat sehingga bisa melihat malaikat. Kalau tanpa penelitian kita sudah yakin bahwasanya Nabi SAW tidak mengatakan atas dasar tanpa ilmu, wahyu nih. Ada kokokan ayam maka kita meyakini malaikat itu ada. Kok kita nggak bisa lihat malaikat? Malaikat kan diciptakan saking Pak? Cahaya nggih. Nah, mata kita kalau lihat cahaya ini gimana? Matanya mau cekak gini gitu Pak. Niku kula mun radi napa niki? Silo nggih niki cahaya nggih. Jenengan enten lampu sokle niku Pak. Sing nembak niku mang nyedak niku plek ngenten. Kan langsung napa niku? Langsung blawur langsung nggih. Karena saking kuatnya cahaya, apalagi cahaya yang dimiliki malaikat, sudah beda dimensi, beda jenis cahaya, kebetulan ditakdir ayam bisa melihatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita mendengar nahikal himar, yaitu adalah suara keledai, nah itu berarti kita disuruh untuk minta perlindungan kepada Allah karena keledai itu melihat setan. Repotnya nek keledai niku bersuaranya di depan kita, Pak. Ya setannya ayo dhewe ya ngene. Terkadang seperti itu. Baik. Sehingga waktu itu waktu yang sangat mustajab Bapak Ibu. Yang dirahmati Allah, kita gunakan untuk istighfar. Sehingga ampun disia-siakan. Kebiasaannya, Pak. Nek sahur kali nyambi nopo Pak biasanya, Pak? Nonton apa? TV, acaranya pagi-pagi sahur. Napa-napa niku nggih. Bar sahur lanjut napa nonton TV. Nunggu adzan tak nonton TV lah. Eman-eman niku. Sangat-sangat disayangkan waktunya. Daripada kita nonton TV karena itu waktu yang mulia, kita singkirkan terlebih dahulu. Nonton ini mengkeh lah. Bar subuh nggih sakit nggih. Nah, itu kita gunakan untuk menggelar sajadah, wudu sambil nunggu adzan, istighfar terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu masuk ke sifatnya orang yang bertakwa, yang selalu istighfar ketika waktu sahar. Baik, itu adalah sahar yang kalau dijamak katanya namanya ashar, yaitu waktu sebelum subuh. Kalau sahur nggih, sanya fathah, hur itu artinya adalah makanannya, makanan yang dimakan ketika sahur namanya sahur. Kalau suhur, yaitu adalah dhammah sinnya, itu adalah kegiatan kita memakan, namanya suhur. Hadisnya Nabi mengatakan, tasaharu fa inna fis sahur. Hadis Anas bin Malik di sini di riwayat Bukhari Muslim, itu Nabi mengatakan tasaharu fa inna fis sahur. Sahurlah, makanlah ketika waktu sahar.
Karena di sahur, di makanannya itu ada keberkahan. Jadi kebalik Pak Anggih, kalau kita itu mengatakan asli lafalnya dimakannya. Sahur ya berarti nah kita kan dipandang sahur berarti kan makan untuk puasa subuh-subuh nggih. Justru sahur itu diambil dari waktunya. Karena waktunya kebetulan pas sahar, maka makannya disebut sebagai apa? Sahur. Nah, perintahnya adalah kita diperintahkan untuk makan sahur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memakan di waktu sahar apapun yang kita makan karena ada keberkahan di dalamnya. Ampun. Sekarang secara fikih, waktu sahur niki kata para ulama disebutkan oleh Imam An-Nawawi di Majmu' Syarhul Muhadzab bahwa waktu sahur niku dimulai ketika pertengahan malam. Maksudnya adalah waktu sahur yang ketika kita memakannya mendapat keberkahan yang disampaikan Nabi niki itu ketika kita makan lewat pertengahan malam. Kalau seandainya kita makannya barisa, berterawih nih, kok ya makannya sisan sahur, nonton nggih? Makan isya sekalian makan sahur. Warak mboten niku, Pak? Ya mangan ya warak nggih. Tapi apakah dapat pahala sahur? Tidak. Karena belum masuk waktu sahar atau waktu sahur sehingga tidak masuk ke keberkahan yang ada di waktu sahur. Akhir waktunya adalah sebelum nopo azan subuh. Saya katakan demikian nggih. Mas, hari ini waktu ini sakderenge fajar sodik. Iki saya ulangi nggih. Pak, kita sekarang bisa lihat fajar sodik, Pak. Sampai jam 7 men mboten ketok fajar sodik niku nggih. Soalnya kita banyak gedung, tidak memungkinkan di tempat kita ini untuk kelihatan fajar sodik. Sehingga diganti dengan apa? Dengan azan, diganti dengan azan. Maka azan itu, azan tidak hanya azan masjid terdekat nggih, tapi azan mayoritas masjid, tidak hanya satu muadzin yang azan. Kalau satu muadzin yang azan niku saged mawon niku muadzine selak mangkat neng pasar susu niku nggih. Nah, bisa jadi ada kesalahan, tapi kalau semua muadzin sudah azan, itulah pengganti fajar sodik. Sehingga kita sudah tidak boleh lagi makan ketika sudah mendengar azan. Sanjange enten hadis Mas. Teng riwayat Abu Dawud. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di riwayat Abu Dawud hadis Abu Hurairah, Nabi mengatakan di situ, idza sami'a ahadakumun nida. Kalau seandainya kalian mendengar yang namanya azan, wal ina'u fi yadihi, sedangkan bejana ada di tangannya. Yang riwayat tersebut, fala yad'u hatta yaqdi hajatahu. Jangan dia tangguhkan napa niku makanannya sampai dia menyempurnakan kebutuhannya itu makan. Hadisnya jelas ngoten nggih. Niki hadisnya secara zahir menyampaikan bahwasanya meskipun azan kita tetap boleh makan. Sekedap. Pertama, hadis ini dilemahkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni. Jadi hadisnya niki menurut Imam Daruqutni hadisnya hadis dhaif, lemah. Tidak benar dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Baihaqi, andaikan pun hadisnya niku sahih benar, maka maksudnya adalah masuk ke hadis Ibnu Umar di riwayat Bukhari Muslim bahwa azan yang dimaksud adalah azan apa? Azan pertama yang dilakukan oleh Bilal. Teng masa Nabi niku ketika Nabi hidup azan subuh niku ping pira, Pak? 2 kali. Yang pertama azan Bilal, kadang nggih ganti-gantian nggih. Azannya Bilal di riwayat Ibnu Umar di Bukhari, yang kedua azannya Ibnu Ummi Maktum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulu washrabu idza sami'tum adzana Bilal faqulu washrabu hatta tasma' adzana Ibnu Maktum." Kalau seandainya kalian sedang makan, minum, terus kalian mendengar azan dan itu suaranya Bilal, tetap lanjut makan. Sampai kalian mendengar azannya Ibni Ummi Maktum, seorang yang buta niku nggih. Nah, Bilal niki azan sebelum subuh. Gunanya untuk apa? Untuk orang yang belum bangun tahajud biar bangun. Untuk orang yang belum sahur untuk segera sahur, demikian. Nah, sehingga kita boleh makan kalau dengar azan pertama.
Niki jarang nggih sing adzane ping kalih nggih. Mriki pinten Pak adzan? Setunggal tok nggih. Jarang yang adzan 2 kali. Ya, karena adzan subuh mboten tangi kok nggih. Tapi baiknya adzan 2 kali supaya sakderenge pun tangi ngoten nggih. Niku dilakukan oleh Nabi di masa beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah dulu kula riyen teng Jogja niku silaturahmi Pak nggih, teng Jogja niku teng daerah Kota Gede niku. Niku saya kebetulan enggak bawa HP, jauh dari jam, saya denger adzan. Masya Allah, kawanan tang ini denger adzan, saya langsung bangun wudu, sholat qobliyah fajar. Terus karena saya bertamu nggih, saya mau turun enggak enak, saya sekalian sholat subuh. Di bar niku lungguh nggih, dikir sekedap. Kok adzan meneh? Nah, gitu gitu. Ternyata adzannya pinten 2 kali tadi adzan yang pertama. Jadi itu bagus. Nah, supaya yang belum bangun bisa. Nah, hadis tadi itu di riwayat Abu Dawud itu kata Imam Al-Baihaqi, jikalau itu memang hadisnya sahih, maka maksud adzan itu adzan yang pertama, adzannya Bilal sebelum subuh. Katakan misalnya Pak, hadisnya katakan sahih, katakan demikian. Otomatis kita sedikit ragu. Ki piye ya? Adzan kok madangi lek piye? Ragu mboten jenengan. Masuk adzan madang. Kita akan tanya, posoku sah raya? Daripada demikian, kita ngambil bentuk kehati-hatian pun pokoknya saat dereng adzan, makan sudah selesai, sudah gosok gigi, pun buatan sing nyelilit niku teng untu niku sudah bersih, sudah istighfar, aman niku. Sepakat puasanya sah. Tapi kalau kita adzan masih makan, itu menurut mayoritas ulama puasanya potensi tidak sah. Kenapa? Karena kita makan ketika fajar sodik terbit diganti dengan adzan niku. Maka ambil yang selamat untuk puasa kita, pastikan adzan itu sudah selesai. Makan dan seterusnya. Adzan nggih, mboten napa niku imsak niku mboten. Imsak niku tidak masuk ke kategori napa niku haram atau tidaknya makan. Hanya mungkin sekedar nggih hitung-hitungan napa niku, hati-hati jangan sampai kita adzan masih napa masih makan nggih. Jangan apalagi mepet-mepet adzan gitu. Terus nyentong, terus ngudek kopi, lah repot nih golek ngombene kapan kopine mengke. Maka ambil yang selamat untuk puasa kita. Nggih nek sunah, tapi nek wajib ini kan bahaya. Nanti potensi tidak sah puasanya, Mas. Tapi sanjange sunahe ngakhirkan sahur nggih, betul, Pak. Disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Sunahnya adalah mengakhirkan sahur, boten sahur mepet-mepet. Itu niku nggih. Sahur mepet-mepet niku adzan 4:30, sakniki niku makane sahur 4:30 kurang 3 menit niku mepet berarti niku. Nah, kalau sahur adzan 4:30 kita makannya jam 4, itu sudah masuk ke takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Makan sahur lebih utamanya ampun jam 3, setengah 3, jam kali ampun. Mepet. Nah, bukan mepet nggih. Di akhir, yaitu setengah jam sebelum apa? Sebelum adzan itu sudah masuk ke mengakhirkan apa? Sahur. Ampun mepet-mepet nanti dikhawatirkan puasanya apa? Batal. Ambil yang sepakat selamat untuk puasa kita. Baik. Kembali ke hadisnya. Anas bin Malik mengatakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tasaharu maka sahurlah, karena sesungguhnya fa inna fis sahur, di sahur itu ada keberkahan. Nah, sehingga menunjukkan bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala bahwa makan itu hukumin apa? Makan itu, makan itu hukumin apa? Wajib, nopo sunnah, nopo pripun? Makan niku hukume mubah. Ajeng maem monggo, boten nggih. Monggo, bebas niku. Kita mau makan silahkan, mau tidak makan juga silahkan, boleh. Tidak diperintahkan oleh Allah. Perintah dari Allah adalah makanlah yang halalan thayyiban. Tidak ada perintah dari Allah untuk makan, sekedar makan. Perintahnya adalah kita diperintahkan untuk makan yang jelas halalnya dan yang baik yang kita makan. Sehingga secara hukum makan itu mubah. Tapi makan kalau bertepatan dengan perintah, makan kalau bertepatan dengan perintah, terus kemudian
diniati dengan niat yang mulia, niat yang baik, itu yang tadinya mubah itu bisa bernilai apa? Ibadah. Kan sahur niki makan nih, apa yang kita makan. Karena itu perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu sekedar makan, nah itu bernilai ibadah. Sehingga ketika kita makan sahur nih Pak, ampun diniati gen wareg, jenenge maam tetap insya Allah nggih wareg nggih karena makan. Tanpa diniati kenyang pun insya Allah akan kenyang. Perlu kita hadirkan ketika kita sahur niat-niat yang benar, yang berpahala. Pertama, niat ketika kita sahur adalah niat untuk melakukan perintah Nabi. Hadis Anas niki, Nabi memerintahkan sahurlah. Nabi memerintahkan aku untuk sahur, saya sahur. Meskipun toh kenyang. Meskipun kita sudah kenyang, kok ketika itu bangun tetap makan seteguk makanan. Tetap makan sesuap makanan atau minum seteguk minuman. Karena yang kita cari adalah kita mengikuti dan melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam teng riwayat Imam Ahmad, hadisnya Abu Sa'id, as-sahur akluhu barokah, fala tada'u. Sahur itu makannya berkah, jangan kalian tinggalkan. Walau an yajro'a ahadukum jar'atan min ma'. Meskipun salah seorang kalian hanya meminum seteguk minuman, pun jangan sampai meskipun kita kenyang tidak meminum seteguk minuman, kita niati mengikuti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, diniatkan untuk mencari keberkahan ketika sahur niku Pak. Dan berkah niku kita ndak tahu nggih, mungkin tambah sehat, mungkin nggih tambah semangat nanti bekerjanya dan ibadahnya, mungkin lebih ringan melakukan ibadah di paginya. Niku berkah yang kita tidak masuk di teori kita dari makan sahur niku. Kemudian juga diniatkan untuk menjaga subuh berjamaah. Ini melakukan lagi. Nah, bangun sahur kita niatkan sama-sama nanti setelah makan sahur kita laksanakan sholat subuh secara berjamaah. Yang paling utama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahur kita ini kita niatkan untuk menyelisihi ahli kitab, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka gak ada puasa nih. Mereka juga punya puasa, tapi puasa mereka tanpa sahur. Makanya di riwayat Imam Muslim Nabi mengatakan faslu ma baina siyamina, pembeda antara puasa kita dan puasanya ahli kitab itu adalah aklatus sahar, makan ketika apa? Waktu sahar. Nah, diniati yang demikian itu sehingga sahur kita itu bernilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita tambahi niat baik yaitu ibadah hati. Kita yang kita cari nih Pak, di kehidupan ini ridho Allah nih. Keridhoan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mencari keridhaan Allah niku gampil napa angel? Sangat mudah kalau kita tahu caranya. Dan sangat ringan kalau kita paham hadisnya. Ternyata dengan makan saja itu bisa mendatangkan ridho Allah. Dengan kita makan itu loh. Makan yang kita suka itu loh. Tapi makannya ampun atas landasan nopo nafsu. Kan kita kadang seperti itu nggih. Mangan mergo nopo? Yo luweh nggih karena kita lapar terus hidangannya kok koyok-koyoke sangat enak. Dengan nafsu kita makan tanpa ingat syukur. Di riwayat Muslim, Nabi mengatakan, hadis yang sangat ringan andaikan kita praktek luar biasa nih. Hadisnya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan, innallaha la yardo anil abdi. Allah itu akan meridhoi seorang hamba. Nah, pengen nih. Nabi menggunakan kalimat penekanan inna, sesungguhnya, pakai la lagi. Allah itu akan meridhoi seorang hamba. Ridho Allah ini akan turun ke hamba ini. Kapan? Yaitu adalah idza akalal aklah, di riwayat an yakulal aklah. Ketika dia makan satu makanan. Sak niku lho Pak, sak napa? Sak puluhan itu. Tapi didasari fayah madahu alaiha. Satu suapan yang masuk ke mulut dia itu suapan yang penuh dengan kesyukuran sambil dengan hati dia mengatakan alhamdulillah. Allah memudahkan saya bisa makan.
Allah menjadikan makanan ini halal, bisa saya makan, kok ya enak, kok ya kenyang. Dengan satu suapan makanan yang penuh dengan kesyukuran, sehingga membesarkan Allah, kembalinya semua kita rasakan itu kepada Allah. Rizki yang turun tidak hasil usaha kita, itu dari Allah. Itu hanya dengan satu tegukan makanan itu. Au yashraba syarba, atau minum-minuman, tapi dia syukur bahwa minuman ini dari Allah Subhanahu wa taala. Pas nyedot niku Pak. Pripun Pak? Syukur mboten? Ya sak seruput ngoten mawon nggih. Kadang lali syukure nggih. Nah, tapi seteguk minuman atau makanan yang didasari dengan syukur itu bisa turun ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya makannya orang beriman dan makannya orang yang tidak beriman. Ngeten. Jenengan nanti maem ora warak-warak. Sak piring ora warak tanduk meneh. 2 piring durung marek Masya Allah. 3 piring sampai sak baskom niku telas nggih. Sahabat yang ketika itu mengadu ke Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, inna na'kulu al aklata wala nasba." Kami itu makan tapi kok angel men marek. Makan yang kita sari nopo jenenge, Pak? Yang kita sari dari makan niku nopo? Kenyang nggih. Intine pun marek sampun nggih. Problemnya adalah ketika kita makan banyak tidak kenyang-kenyang. Lah mungkin makan kita atas dasar nafsu, tidak penuh dengan syukur. Nabi mengatakan al mukmin yaqulu fi mi'an wahid. Orang mukmin itu makan dengan menggunakan 1 lambung. Orang kafir makan menggunakan 7 lambung. Maksudnya adalah karena dia makan dengan penuh nafsu, dengan penuh hasratnya, maka meskipun sak piring, 2 piring, 3 piring tidak kenyang-kenyang, Masya Allah. Itu karena makan didasari karena sangat laparnya, lali ndonga, lali bismillah, ngeteni pokoke wareg, justru tujuan kenyang tidak kena. Karena lupa doa, lupa bismillah, lupa syukur kepada Allah Subhanahu. Andai kan kita duduk tenang, bismillah, doa riyin sambil syukur, insya Allah sedikit niku bisa kenyang. Mungkin juga niki sisi lain nggih, walau alam nggih, faktor X niki nggih. Nek maem boten warak-warak niku ya sing maem boten awake dhewe, Pak. Ya jin, ya setan niku ya nggih. Saya dulu punya teman yang ya dikatakan beliau niki punya jin seperti itu dari lama. Itu riyen nek makan wakeh Masya Allah. Banyak, Masya Allah, luar biasa, sangat banyak. Gak kenyang-kenyang. Makan Indomie niku anaknya kecil, tidak besar Pak, kecil kurus. Tapi makan Indomie 4-3 itu geleng-geleng. Wah, kawan mangan. Alhamdulillah sekarang katanya itu sudah berkurang. Itu saya lihat makan sak piring sudah sangat kenyang. Aku udah kenyang banget. Alhamdulillah, berarti jine wis silah niku ya ini. Tidak ikut makan karena mungkin lupa doa, setan ikut makan dan seterusnya. Sehingga makan apalagi sahur di waktu yang mustajab diikuti dengan syukur, diikuti dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, itu mampu mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini di aklatu as-sahar, makan ketika waktu sahar. Kalau kita makan habis isya, niki fakta yang mencengangkan Pak. Ternyata sahabat Nabi niku tidak pernah makan ba'da isya. Sahabat Nabi di riwayat Bukhari itu disebutkan bahwa mereka makan malam ini kapan? Sebelum maghrib. Qobla maghrib itulah makan terakhir mereka, yaitu sebelum maghrib. Maka ada hadis yang mengatakan bahwasanya kalau seandainya idza wudi al ina fi ahadikum, kalau seandainya sudah disediakan yang namanya bejana di depan kalian, terus kalian mendengar yang namanya nida, yaitu sholat, yaitu adzan, maka tetap lanjut makan. Ini sunnah nggih. Kalau kita sedang makan makanan sudah siap di depan kita, terus kita dengar adzan, pripun, Pak? Salat Mbak. Makan dulu. Sahabat Ibnu Umar sampai mengatakan, saya itu makan sedangkan saya mendengar suara imam sholat di masjid. Oh, iki ora apa iki mosok liyane sholat maam priyambak. Ndak, sunnah Nabi demikian. Dengan syarat nggih, dengan syarat. Pertama, makanan sudah siap di depan mata. Belum baru dimasak,
napa Indomie bentuke nggih, belum direbus dan seterusnya, sudah siap. Yang kedua, syarat yang kedua adalah makanan itu kita berhasrat dengannya, maksudnya kita suka. Kalau misalnya yang disediakan sambal pete kita nggak suka pete nggih, ampun maem, sholat ngoten nggih. Tapi ketika makan itu kita suka, sudah siap, dan kalau kita tinggal sholat bisa dipastikan telas, entek, lanjut makanan. Supaya kenapa? Supaya nanti ketika kita sholat Allahu Akbar, imami mocone dawa, pripun jenengan? Wah, entah iki panganane iki. Ngoten nggih. Dan ini kan tidak ngapunten, tidak beradab, Pak. Masuk Gusti Allah disamakan sama napa? Makanan. Kan sama hasil enggak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita fokus ke Allah, hadir niat ke Allah, Allah dikesampingkan malah mikir napa? Makanan. Makanya Nabi menyuruh makan terdahulu, selesaikan hajat baru sholat. Tapi jenenge kita nggih wong biasa nggih. Yo bar maam tetep mikirin mboten Allah nggih sami mawon. Tetep mikir yang lain, Masya Allah. Nah, tadi fakta bahwasanya sahabat Nabi itu mereka itu makan malamnya qabla maghrib, sebelum maghrib. Tidak isya atau tidak ba'da maghrib. Ini Pak, ini tidak mengarah ke hukum nggih. Halal atau haram nggih. Bukan berarti dodolan bar maghrib niku haram nggih, mboten nggih. Silahkan, boleh. Niki hukumnya mubah. Tapi setelah diteliti kan ternyata itu kunci kesehatan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah saniki napa niku timbul penelitian kalau pengen sehat selesaikan makan sebelum malam kan wonten sajange nggih. Tidak ada lagi makan ba'da isya. Kalau makan ba'da isya macam-macam timbul nopo karena enggak diolah macam-macam. Ternyata fakta bahwasannya sahabat Nabi itu hidup dengan penuh kesederhanaan dan kesehatan. Mereka mencontohkan supaya kita selepas makan itu selesainya maghrib. Sisi lain, ternyata makan sebelum maghrib itu lebih memudahkan seorang hamba untuk bangun malam. Kalau kita barisan ikut jagongan, tinggi niku ngopi, kalih maam warek, bangun malam pripun Pak? Alah, buru-buru tangi mas. Sulit kan karena perut dalam keadaan kenyang, badan capek dan seterusnya. Tapi kalau makannya itu qabla maghrib, sudah kenyang, nanti hampir-hampir maghrib isya itu sudah ngantuk. Kados kajian ngeten nggih, ngantuk nggih. Mboten napa aman, Pak, mboten napa aman. Nah, nanti ba'da isya langsung tidur dengan syarat ampun nyekel napa niki? HP nek pun nyekrol niku nggih mboten mandeg niku nggih lanjut. Itu adalah kenapa kok sahabat Nabi memilih sahurnya di akhir, mereka tidak makannya ba'da isya karena memang waktu afdol sahur adalah di akhir waktu malam. Nah, ini untuk apa jenenge solusi kesehatan mawon nggih. Tapi kembali ke kebiasaan masing. Enten sing sambat nggih, tak coba mas sedina rong dina, malah ra iso turu. Kan ada model orang yang kalau enggak kenyang enggak bisa tidur, Pak nggih. Ya akhirnya tak coba. Jam 1 tangi golek rene sing buka malah ngoten nggih. Lagi kembali ke masing-masing, ngoten nggih. Demikian wallahu taala alam, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.